lihat dua anak ini memang mereka berdua lagi main tak patung. Jadi lama-lamaan nggak boleh gerak, siapa yang gerak duluan kalah. Enggak. Ya kan? Dulu dari tadi dua-duanya ngeliatin lu kok. Hai Adam. Adam ngantuk banget kayaknya bener-bener cuman Karena baru bangun tidur. Bentar ya, jangan dimakan dah. Udah biar mereka lebih kenal satu sama lain. Oh, lo, Mariam ngapain? Lagi sujud. Oh, lagi sujud. Tapi sekarang sebenarnya gini sih, ini sebenarnya cuma buat bercandaan Iya. doang. Iya. Karena memang mereka berdua itu juga bukan tipe orang tua yang ingin menjodohkan. Dimanapun juga kan kayaknya udah nggak zaman lagi udah jodoh-jodohin ya. Kita aja nggak mau dijodohin. Mariam, kamu baik-baik saja sayang? Kamu tidak apa-apa? Oh iya tidak apa-apa nampaknya. Nggak apa-apa. Tapi sekarang kita mau kasih lihat sebuah artikel ya Wendy ya. Iya. Ini yang sangat mengejutkan sekali ya, karena betul. dengan kondisi bahwa ada seorang anak berusia 8 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya, dibiarkan tidur di luar selama berbulan-bulan. Nih, nggak boleh masuk rumah sebulan. Nah, si bocah ini sungguh malang, sudah 1 bulan mondar-mandir naik sepeda di depan rumah tempat dia tumbuh selama ini. Dia dilarang masuk ke rumah oleh orang tuanya. Bocah itu mondar-mandir mengendarai sepeda selama sebulan di perumahan Citra Grand Cibubur, Klaster Nusa 2 Blok EB nomor 37 selama 1 bulan. Pada siang hari, dia mondar-mandir di perumahan tersebut. Ke rumah tetangga dan ke tempat-tempat lainnya selain ke rumahnya. Malam hari, Dani tidur di pos jaga. Yes. Selain tidak diperbolehkan masuk rumah, dia juga sudah tidak bersekolah sejak sebulan lalu. Oke. Gimana tuh? Ini sebenarnya Warga beritanya yang udah ada yang heboh loh, ngurus. beritanya udah heboh, polisi udah datang juga, Betul. anaknya juga sudah diambil oleh pihak yang berwajib. Ini biasa sebagai seorang ibu ya, begitu membaca artikel ini pasti satu, kita nggak habis pikir kok bisa sih. Ini mungkin Oki pas membaca artikel itu Sedih lah karena kan kita akhirnya kan Oki merasakan juga menjadi seorang ibu yang kita hamil, yang kita melahirkan, yang kita mengasuh. Itu lucu ya. Kemudian ketika membaca artikel ini, kalau Oki lihat pendidikan ala Nabi itu, kalau kita lihat 7 tahun pertama harus dididik seperti raja. Jadi artinya kita memperlakukan anak kita seperti raja. Apa yang dia mau, kita perlakukan dia seperti 7 tahun raja. pertama. 7 tahun pertama. Oke. 7 tahun kedua seperti tawanan. Artinya apa? Menerapkan kedisiplinan. Makanya kalau di dalam Islam itu kalau misalnya sholat umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, kalau 10 tahun belum sholat itu dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan dan cari tempat yang paling empuk. Di mana tuh tempat anak yang paling empuk tuh? Iya. Kemudian 7 tahun ketiga pendidikannya itu adalah seperti sahabat. Jadi 14 sampai 21 tahun dididik seperti sahabat. Ini usia anak ini usianya berapa, Mas? Usianya 8 8 tahun. Ya masih harusnya diperlakukan seperti raja sih, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang begitu, Oki takutnya adalah ini anak usia masih golden age, masih anak usia emas. Artinya dia menyerap apapun yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sekali masuk ya hal-hal yang negatif, nanti besarnya karakternya bisa menjadi seperti itu gitu. Betul. Khawatir begitu. Jadi kalau kita lihat ada orang dewasa yang perilakunya misalnya berantakan, kita lihat masa kecilnya pasti ada masalah Benar. di situ. Betul, setuju. Karena berapa kali kita kedatangan psikolog di sini juga mereka bilang ketika masa kecilnya bermasalah tidak menutup kemungkinan nanti besarnya akan bermasalah ya. Iya. Kalau menurut Siren sendiri, kenapa ini sampai bisa terjadi ya? Ya aku sih udah baca berita ini udah beberapa hari lalu dan sebenarnya ini bukan hal yang pertama kan, mesti Ya, ada betul. beberapa juga yang tega gitu sama anak sendiri. Aku nggak kebayang sampai mikir gini, kita dari mulai kandungan aja tuh udah sayangnya tuh udah berlebihan gitu. betul. Kita ngeliat yang kita elus terus ya Allah nak sayang banget gitu. Melahirkan kok bisa gitu diperlakukan kayak gitu gitu. Aku ngeliat anakku sakit aja pasti pengennya kan seorang ibu, aduh gue aja deh yang sakit nggak usah anak. Ini sampai nggak dikasih makan Sebulan pula gitu iya, ya. aku nggak bisa mikir Betul. kayak gitu. Mau ayah, mau ibu, itu harusnya sayangnya tuh banget sama anak. Mesti anak itu kan karunia yang luar biasa. Nggak semua anak itu bisa nggak semua orang tua bisa dianugerahkan anak. Ini dikasih anak 5, bukannya dirawat malah digituin kan. Maksudnya kok nggak bersyukur kayak gitu. Maksudnya ya kasihan Iya, gitu. iya, Dari kemarin kayak beberapa kemana guling nak beberapa Lu. Maria mau ngapain? Maria maksudnya mau sebelum- duduk di bangku penonton maksudnya? Sini aja main sini sama Adam. Sebelum kasus ini juga ada yang anaknya ditaruh di plastik lah, Iya. ditinggalin di jalan lah. Maksudnya terus dia melahirkan sendiri lah, terus anaknya dibiarin. Aku nggak mikir, maksudnya melahirkan itu sakit banget loh. Terus hamil itu juga belum tentu laki-laki bisa nanggung 9 bulan bawa bola segede gitu kemana-mana. Kok pas sudah melahirkan kayak gitu, maksudnya perasaannya di mana Iya, gitu. benar. Itu
Sebenarnya kalau menurut aku itu nggak masuk akal sehat sih. Iya, Maksudnya, setuju. ya mungkin mesti diperiksa orang tuanya itu kenapa. Dan benar juga kata Oki, apa yang ditanam malah kita itu bisa menanamkan anak itu dari mulai kandungan gitu. Kita dengarkan hal-hal yang baik, apalagi pas dia umur 8 tahun. Kan kasihan mereka tertekan gedenya kayak gimana, sekolahnya terganggu. Pasti dia sosialisasi sama orang itu akan susah kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah diketahuin orang, kan bisa di take over sama negara, bisa diajarin dari sekarang kayak gitu. Betul. Walaupun mungkin tujuan orang tuanya adalah pendisiplinan, tapi tidak seperti itu cara mendisiplinkan. Katanya itu cara mereka mendidik anak mereka. Beberapa kewajiban seorang orang tua adalah memberikan nama yang baik. Pertama, memilihkan pasangan yang baik, istri yang baik, atau bapak yang baik, ibu atau bapak yang baik untuk anaknya, memberikan nama yang baik, dan pendidikan agama yang baik. Ini kayaknya ketiga-tiganya nggak diberikan kepada anak ini gitu. Jadi khawatir orang tuanya zolim kepada anaknya. Baik. Nanti kita bakal obrolin lagi pemirsa, tapi sekarang kita akan melihat sebuah video di mana video ini berisi kelucuan Wendy. Adam. Habis Bapak sama-sama botak. Saya pikir kayak bayi Bapak. Tapi Ini kan lucu gua banget kumis, lagi nungguin masa di bayi sini. kumis? Ini mau minta adek nih katanya mama saya kalau lagi mau minta adek nih. Amin. Yaudah kalau Aktif gitu ya. kita akan lihat video kelucuan Adam. Ini nih. Digerebek banget sama ini. Nih. Dari tadi nggak ketemu Mami ya? Mau main sama Mami ya?